Demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak Ida Sudarti JGP Angkatan 11 Kabupaten Pacitan. Tujuan pembelajaran yang pertama, mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kedua, menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif bagja. Inquiry apresiatif adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang telah berhasil dalam masa lalu dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa depan. Penerapan inquiry apresiatif dengan metode bagja. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan ini bertujuan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran. Hal ini bertujuan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau komunitas yang lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi. Narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya susun adalah mewujudkan peserta didik yang religius dan cerdas. Religius dan cerdas merupakan perwujudan dari nilai profil pelajar Pancasila. Religius memiliki makna beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sedangkan cerdas dapat bermaknai berkebinekaan global, mampu bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi tersebut yaitu dengan cara meningkatkan karakter positif peserta didik melalui pembiasaan literasi Al-Quran. Tahapan bagja untuk prakarsa perubahan tersebut meliputi B. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya adalah, apakah aktivitas sederhana yang dapat dilakukan untuk memulai program literasi Al-Quran di kelas atau di komunitas saat ini? Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah ada untuk mendukung program literasi Al-Quran? Tindakannya yang pertama adalah menyusun rencana kegiatan awal yang dapat diimplementasikan sesegera mungkin dengan sumber daya yang ada, menetapkan waktu harian untuk membaca Al-Quran di kelas, menggunakan sesi pembelajaran singkat tentang teknik membaca Al-Quran. Yang kedua, mengoptimalkan fasilitas yang ada agar sesuai dengan kebutuhan program, menggunakan ruang kelas atau perpustakaan untuk kegiatan membaca Al-Quran, dan memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk mendukung kegiatan. A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, apa saja sumber daya yang sudah dimiliki untuk mendukung program pembiasaan literasi Al-Quran? Yang kedua, apakah memiliki ruang atau fasilitas yang bisa digunakan secara optimal untuk kegiatan tersebut? Ketiga, apakah ada resiko atau hambatan yang mungkin kita hadapi dalam pelaksanaan program tersebut? Jika ada, bagaimana kita bisa mengatasinya? Tindakan yang pertama adalah membuat daftar lengkap semua sumber daya yang telah tersedia untuk program tersebut seperti buku dan fasilitas lainnya. Yang kedua, menginventarisir ruang atau fasilitas yang ada. Kemudian mengevaluasi kesesuaian dan kualitas ruang, optimasi penggunaan ruang, pengembangan dan penambahan fasilitas, bekerjasama dengan komunitas. Yang ketiga, apabila terdapat kurang keterlibatan murid, implementasikan teknik atau motivasi yang beragam seperti pemberian penghargaan, kompetisi, atau kegiatan yang menyenangkan
yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Kedua, bagaimana kita dapat menggunakan teknologi dan media digital untuk mendukung pembelajaran literasi